Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya buat video ini pagi karena malam supaya bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut ajaran agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita mulai ya untuk materi pertemuan kita di mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yaitu tentang men-score, menilai, dan mengolah data. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita, tapi dalam video ini saya hanya akan membahas mengenai men-score. Untuk menilai dan mengolah data, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Yang pertama, penskoran. Penskoran itu yang kita bahas adalah jenis dan teknik penskorannya seperti apa. Kemudian penilaiannya kita bahas adalah tentang jenis acuan penilaian dan skala penilaian itu seperti apa. Kemudian mengolah data. Mengolah data ini yang kita bahas ada dua juga sama seperti penilaian, yaitu mengolah skor menjadi nilai dan distribusi standar nilai. Jadi nanti teman-teman sebelum masuk ke video yang kedua tentang penilaian dan mengolah data itu bisa nanti baca-baca dulu materinya yang akan saya sampaikan di grup ya, di grup WhatsApp. Baik, yang pertama penskoran. Apa itu penskoran? Silahkan 5 detik saya berikan waktu untuk berpikir, untuk menjawab tentang penskoran itu apa sih. Ya, sudah ya. Jadi penskoran itu ini. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Jadi kalau teman-teman mengadakan kuis, mengadakan ulangan harian, dari butir soal itu dibuat menjadi angka-angka, itulah proses penskoran. Cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan. Jadi antara tes pilihan ganda, esai, kemudian benar salah, menjodohkan, itu sangat berbeda. Bedanya di mana? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke sana, ini ada 3 macam alat bantu penskoran. Sebenarnya penskoran itu buat apa sih? Nah ini. Jadi penskoran itu adalah pembantu menentukan jawaban yang benar. Disebut kunci jawaban. Jadi kalau teman-teman mau bikin tes, apapun tesnya itu harus bikin kunci jawaban. Kalau tidak ada kunci jawabannya, berarti soal atau tes yang teman-teman gunakan itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk menilai di langkah selanjutnya. Yang kedua, itu penskoran itu untuk membantu menyeleksi jawaban yang benar dan salah. Maka itu disebut dengan kunci scoring. Selain kunci jawaban, kita juga harus punya kunci scoring ya, bukan kunci Inggris. Kalau kunci Inggris itu membuka baut. Kemudian yang ketiga adalah membantu menentukan angka, disebut dengan pedoman penilaian. Pedoman penilaian ini nanti teman-teman biasanya digunakan untuk soal-soal berbentuk esai atau uraian ya. Mulai. Yang pertama adalah tentang rumus penskoran berdasarkan jenis tes. Seperti yang dikatakan di awal, bahwa penskoran itu berbeda untuk masing-masing tes. Ada tes jawaban singkat, ada benar salah, ada memasangkan atau menjodohkan, ada pilihan ganda dan uraian gitu, atau esai. Yang pertama adalah untuk jawaban singkat. Ada yang tahu soal bentuk jawaban singkat seperti apa? Ya, contohnya ibu kota provinsi Banten adalah titik-titik. Nah, itu merupakan contoh soal untuk jawaban singkat. Selain itu ada lagi yang bisa memberikan contoh? Silahkan di komen ya. Oke. Nah, untuk tipe jawaban singkat, cara pemberian skornya itu tergolong mudah. Kenapa? Karena tiap soal diberi angka yang sama jika jawabannya diharapkan ringan atau mudah. Ini rumusnya, ada S sama dengan B. Apa S? S itu adalah skor yang diperoleh itu dari banyaknya jawaban yang benar gitu, untuk skor yang diperoleh.
jawaban singkat. Ya, seperti tadi, ibu kota provinsi Banten adalah Kota Serang misalnya, itu jawabannya 1, benar. Kemudian yang kedua, tipe benar salah. Dalam menentukan angka untuk tes benar salah dapat digunakan 2 cara, tanpa hukuman dan dengan hukuman atau sistem denda. Kalau tanpa hukuman, ini ya soalnya apa, rumusnya S sama dengan sigma R. Apa itu? Nanti kita bahas. S sama dengan sigma R ya, yang tadi ya. S itu adalah skor yang diperoleh, itu didapat dari banyaknya jawaban benar, yaitu tanpa denda. Kalau dengan denda, itu ada rumusnya lagi, yaitu S sama dengan sigma R dikurangi sigma W. Apa sigma W? Sigma W itu adalah banyak jawaban yang salah. Jadi untuk benar salah dengan tipe denda ini sebenarnya mengurangi anak menjawab cok-cok nang gitu, dibacok yang menang, seperti itu. Jadi contohnya ini ada nih, berapakah skornya? Ada banyaknya soal 10, jawaban yang benar 8, jawaban yang salahnya 2. Berapa skornya jika dengan menggunakan sistem denda? Jawab di komen. Kemudian tipe yang C ya, jenis pertukaran yang C itu tipe memasangkan atau menjodohkan. Tipe memasangkan adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks. Kalau dulu sekolah pernah mendapatkan soal ketika ujian ada ini A, ini bagian B, yang A soalnya, yang B adalah jawabannya, jadi tinggal dijodohkan. Jadi jawabannya itu sama seperti yang di awal, yang tanpa denda ya, yaitu S sama dengan sigma R. S itu skor yang diperoleh, sigma R adalah jawaban yang benar. Kemudian tipe pilihan ganda. Kalau tipe pilihan ganda itu ada 2 juga cara scoringnya, yaitu dengan denda atau tanpa denda. Kalau tanpa denda, rumusnya S sama dengan sigma R. Jadi hanya melihat yang benarnya saja. Sedangkan untuk yang salahnya atau yang sistem dendanya, itu rumusnya S sama dengan R dikurangi W dibagi N dikurangi 1. Apa W? W itu aja jumlah yang dijawab salah. N-nya adalah jumlah option atau alternatif jawaban tiap soal. Jadi biasanya kalau SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, kalau zaman saya sekolah dulu itu 3 optionnya, ada A, B, C. Ketika sudah mulai kelas 4, 5, 6 dan SMP itu 4, A, B, C, D. Kalau sudah SMA, perguruan tinggi, itu 5 optionnya, A, B, C, D, E. Jadi itu untuk N-nya. Ini contohnya. Jumlah soal 10, jawaban yang benar 7, jawaban salah 3, jumlah option 4, berapa skornya? Oke, jawab di komen ya. Ada Upin Ipin, karena anak saya suka Upin Ipin. Kemudian yang kelima, jenis perskoran adalah tipe uraian atau esai. Nah, tes uraian ini memiliki bentuk respon yang beragam, antara lain bentuk penjelasan yang sukar dibuat pola jawabannya. Kemudian agar pemberian skor tesnya bentuk uraian bersifat relatif objektif dan terpercaya atau ajak, maka dibuatlah panduan pemberian skor yang disebut dengan rubrik scoring. Contohnya apa? Contohnya gini. Ketika ada soal untuk menghitung keliling persegi panjang, diketahui panjang sekian, lebarnya sekian. Kemudian ketika si anak menjawab, jawaban diketahui panjang, lebar, ditanya keliling. Nah, itu sudah mendapatkan skor. Jadi di dalam penskoran uraian itu tidak ada nilai kasihan gitu atau nilai bonus. Upah nulis, nggak ada upah nulis. Yang ada adalah rubrik scoring gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat rubrik scoring untuk tipe uraian atau esai. Ini tugas juga nanti. Baik, ada dari 5 jenis penskoran tersebut. Silahkan yang mau bertanya, saya buka pertanyaannya ya.
Jadi untuk pertemuan sekarang ini hanya pensekoran saja. Nanti video selanjutnya penilaian dan pengolahan data dari skoran menjadi nilai gitu ya. Baik, ditunggu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.